Saya tahu itu beli tanah, saya tahu itu beli mobil dengan harga berapa. Waktu itu Virgon dapat uang dari mana, saya tahu semua. Lu jangan, enak aja lu main tek-tekin. Kayak kalian, contoh ini, kalian kayak begitu. Terus kalian dalam keadaan cerai sama istri kalian, kalian kasih ya hak asuh sama istri kalian. Tiba-tiba ada kasus yang kayak gitu, gimana? Perasaan kalian dulu kayak nggak usah saya tarik ke diri saya, kalian aja dulu semua. Gimana perasaan kalian? Kira-kira kalian ambil nggak tuh anak? Sudah, aku pikir aku ya garda terdepan untuk anak-anakku. Maaf ya, saya nggak punya suami. Ya di apapun, bedil di sini pun saya nggak kasih kalian macam-macam anak saya. Karena saking keselnya ini sih, gitu loh. Jadi anak-anak jadi korban gitu. Kalau kau udah kelakuan kayak begitu, ya udahlah. Tapi kita gak ikut campur juga. Jangan sampai mobil-mobilnya anak-anak ini. Ada lagi teman-temannya. Aku biar bagaimana pasti berantem seberantem-berantemnya aku sama anakku. Pasti ku bela anakku. Namanya apa langsung aja soal updatean statusnya Virgon ya. Pasti namanya udah tahu yang sindir Dinara katanya gade PPKB mobil. Mungkin seperti apa sih? Miring dikit sini, dikit nih. Iya. PPKB mobil itu kan mobilnya anak-anak. Antar jemput anak-anak sekolah, ya kan, mau pergi kemana-mana disiapin supir, disiapin mbak dua, ya kan gitu. Kosongong gitu loh. Itu kan dia bisa kena pasal itu. Segala sesuatu yang dirembukin ketika bercerai, itu kan ada bunyi pasalnya. Milik bersama, untuk anak-anak, ya kan. Jadi gimana ya mau aku bilang, ya pokoknya songong lah. Ya. Kenapa harusnya kan jangankan mau ini ya, mau jual atau mau apa, itu kan perjanjian anak kan umur 21 harus bisa diri lah. Peraturan orang bercerai umum lah, kita lihat gitu. Itu sih. Oke. Emang tapi atas mobilnya itu sebenarnya atas nama siapa sih waktu pada saat pembelian? Kamu tahu nggak sih beli itu? Beli itu aja aku tahu. Virgon pada waktu itu ada utangnya sama kawan. Virgon dapat uang apa tuh namanya? Uang royalti, ya kan? Belilah tuh, kumpul duitnya. Belilah tuh mobil Innova itu 600 berapa gitu. Itu juga utang sebagian dulu. Kenapa? Karena untuk anak-anak sekolah. Gitu loh. Jadi songong amat sih. Emang atas nama lu, tapi itu ada peraturan kan, gitu loh. Orang yang menikah, yang aku tahu ya, orang menikah cerai, ya, kayak contoh nih, Virgon bapaknya kasih hotel, ya kan, lalu urusan sama dia, kan gitu. Karena itu bukan hartanya Gonogini sama dia, harta bawaan dari bapak moyangnya. Contoh. Nah ini sekarang kalau memang harta di dalam pernikahan berdua, itu kan Gonogini. Itu bagi dua. Kebersamaan kalau nggak mau dijual, mau itu atas nama Virgon, mau atas nama dia, mau atas nama siapa, pokoknya itu anak-anak untuk anak-anak. Itu. Jadi songong gitu. Ya, itu kami apa tahu itu BPKB diganti untuk apa sih? Mungkin apa dia Nggak tahu saya. Banget Nggak tahu. Nggak tahu. Entah dia hidup, dia yang tahu itu, saya nggak tahu kan gitu. Untuk apa? Ya, karena aku lihat melancong dulu luar negeri ini apa? Saya nggak nuduh ya. Tapi ya, kalau itu di luar negeri bekerja syukur lah gitu. Tapi sekarang ini ya gitu. Terus lagi, ya aduh, aku nggak tahu juga lah. Ya. Orang iri, lihat di ini, lihat di ono, berdua gitu kan. Kayak nantangin gini buatnya gitu. Iya.
Mami, Memang. di situ kan Virgon sempat juga mengatakan tadi kan mobil dan rumah, ya kan? Nah, sampai Virgon berstatement, berarti tanah yang di Purwakarta bisa jadi milik dia dong kalau Inara melakukan hal seperti menggadaikan BPK, maksudnya menjual BPK mobil itu. Saya tahu itu beli tanah, saya tahu itu beli mobil dengan harga berapa. Waktu itu Virgon dapat uang dari mana, saya tahu semua. Lu jangan, enak aja lu main tek-tekin. Terus karena atas nama lu anak lu mau singkirin. Jangan, gitu. Nah, Virgon juga sekarang lagi berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak gitu. Oh, Jadi itu udah pasti. Karena sudah memberi contoh yang terbaik. Gitu. Maaf ya, untuk ini kita penilaian umum aja nih ya. Ya. Ketika kalian contoh ini, kalian kayak begitu, terus kalian dalam keadaan cerai sama istri kalian, kalian kasih ya hak asuh sama istri kalian. Tiba-tiba ada kasus yang kayak gitu, gimana? Perasaan kalian dulu kayak nggak usah kasih tarik ke diri saya, kalian aja dulu semua. Gimana perasaan kalian? Kira-kira kalian ambil nggak tuh anak? Ambil kan? Nah, begitu juga lah saya. Begitu juga lah bapaknya. Bapaknya kan lebih berhak. Kemarin apa salahnya? Kalau memang dia ambil bapaknya, kau juga bisa ngeliat kok di satu hari. Sama kayak waktu kau yang ngurusin, bapaknya datang ngambil jalan-jalan. Tapi mungkin agak dipersempit sekarang karena ada banyak hal yang harus dijaga, kan gitu. Kesian cucuku, nggak tahu apa-apa yang harus. sudah sampai mana sih mungkin Mami Eva tahu Virgon langkahnya yang akan segera maksudnya memperjuangkan hak asuh anak ini sudah sampai mana nih? Pokoknya nanti begitu dia sidang, ya anakku juga udah, kan aku kan satu ada pengacara anakku, ya kan, lagi sekolah di Jogja. Itu anakku juga kan udah pelajarin semua itu ininya. Jadi anakku pengen dibilang nyantai aja, kata dia, Dek. Kalau sesuatu itu emang nggak ada dasarnya apa, main cap-cip terbang kuncup, ya semua di dalam pernikahan nggak usah takut kok, Dek, gitu abang yang ngomong. Berarti Virgon sering rundingan ya sama Mami dan keluarga Keluarga. gitu. Nah, iya dong. Dengan polemik yang saat ini tengah Ya iya dong, pasti kan. Seperti apa? Ya abangnya kan juga kan ngobrol sama kakaknya, ngobrol mereka. Ya sudah, aku pikir aku ya garda terdepan untuk anak-anakku. Maaf ya, saya nggak punya suami. Jadi apapun bedil di sini pun saya nggak kasih kalian macam-macam anak saya. Mami juga sedih nggak sih melihat keadaan akhirnya ini ujung-ujungnya anak yang korban, bisa dibilang seperti cucu Mami yang saat ini jadi korban juga lah, bisa dibilang. Seperti apa sih mungkin perasaan Mami Eva sendiri saat ini? Iya. Kalian lihat ya, aku nggak sehat terus ini. Mau apapun kata orang, itu dari daging saya pasti saya pikirin kan gitu. Susah saya mau ngomong. Ada sih orang kayak begitu modelnya nantang. Mami yang terbaru juga muncul nih, katanya kan dosanya mereka sudah putus tapi ternyata muncul lagi berdua. Itu hanya sandiwara, banyak yang netizen yang mengatakan seperti itu. Ini gimana tanggapan Mami? Ada yang sandiwara, mau terjun payung, nggak pakai itu, karasik terserah dia. Nggak ada hubungan sama saya hanya mikirin keluarga saya. Cucu-cucu Yang berhubungan dengan saya pasti ngomong. Gitu. Kalau dia mau warawiri ke sono kemari, ya kan, serah dia mau minum apa kayak dia di sono, mau terjun payung kayak, mau terserah, nggak ada hubungan ke kita. Yang aku pikirkan cuma keturunanku sama anak-anakku. Yang kau susahin semua orang, udah itu aja. Dengan ini berarti semakin kecewa Mami dengan dia yang Bukan lagi. apalagi dengan drama yang tadi Arma bilang udah putus taunya barengan lagi. Iya. Itu kan kayak nantang gitu.
bilang gitu loh, nih gue bikin kayak begini nih, mau apa lu orang semuanya kan gitu. Ya udah sih, terserah lu, urusan lu, ya kan gitu. Lu berbuat seperti itu menyakitkan hati orang 10 kali lipat menyakitkan dikasih Tuhan sama lu. Gue bukan nyumpahin, tapi apa yang lu tanam itu nanti lu petik. Petiklah buah perbuatan lu sekarang ini di kemudian hari. Tapi ya alangkah, lu masih cantik sekarang, tunggu tanggal mainnya. Di satu nanti udah setengah tua, udah gak ada yang mau STW dengan kelakuan lu kayak begitu modelannya. Lu lihat nanti. Bukannya ya baik-baik lah, inilah gitu kan, malu lah sama baju. Nih kalau balik lagi ke soal BPKB, awal mula Virgon tahu BPKB itu digadein gimana tuh? Mami tahu nggak? Aku nggak tahu, anakku aja yang ngamuk. Nanti apa Mi ngamuknya saat pertama kali Virgon mau Nah itulah tuh isi hatinya yang kalian baca itu semua. Tapi cukup stres nggak sih Virgon juga jadi kena imbas dari ini semua? Stres lah, ya kan? Sudah anak dia ngalah, dikasih ke anak-anaknya semua. Itu, ya kan? Rumah itu dipakai untuk begituan. Maaf ya, maaf. Itu sih urusan lu mau kayak gitu sama orang. Tolong hargai, hormati anak-anak lu. Itu anak lu loh. Di kemudian hari dia ngomong apa itu besok? Kalau mungkin itu sama bapaknya pasti pengalaman ini. Ya dulu gue pernah lihat mak gue sama bapak gue. Gue rasa orang pernah ngalamin seperti itu semua. Tapi kalau sama orang lain gimana? Nih kalau yang tadi dibilang yang tanah di Purwakarta itu ceritanya gimana sih Mi awal mulanya Virgon beli berapa? Itu nggak jauh barengan itu. Barengan sama beli mobil, barengan sama itu sama anak. Jadi Mami tahu saya berapa? Mi? Kurang tahu tuh apa 2000 apa berapa gitu nggak tahu. tapi itu yang di Purwakarta itu atas nama Virgon. Ya, jadi kan di situ keterangan itu atas nama dia, berarti dia berhak dong juga memiliki seperti Inara yang sekarang atas nama Inara kan menjual. Ya, Jadi seperti balas dendam ya terlihatnya. ya itu mau gampang kali kayak gitu mah nanti. Lama-lama gue panggil teman gue yang punya properti, bangun tuh kita jual ruko di situ. Gitu. Karena saking keselnya ini sih, gitu loh. Kok jadi anak-anak jadi korban gitu. Kalau kau udah kelakuan kayak begitu, ya udahlah. Tapi kita nggak ikut campur juga. Jangan sampai mobil-mobilnya anak-anak lu ini. Ada lagi teman-temannya. Aku biar bagaimana pasti berantem berantemnya aku sama anakku. Pasti aku bela anakku, ya kan? Itu kan bagian itu buku, ya kan gitu. Apapun orang bilang, Gon kenapa mak lu kayak begini, gak usah ikut campur lu, ya kan? Mak lu kenapa sih Gon ikut-ikutan apa? Awas lu yang ngomong kayak begitu ya. Virgon bilang Gue bilang ya sama kalian ya, gue gak punya suami, gue punya anak. Apa yang di ini anak gue, siapapun tuh mau siapapun, mau setan kayak yang harimau di depan gue selalu di depan. Jadi garda terdepan. Ya, nih, Virgon juga bilang katanya dengan BPKB-nya digadein jadi salah satu yang nguatin dia buat ngambil hak asuh anak. oh iya dong, iya dong, fasilitas anak itu semua, ya kan? Kenapa sih? Itulah apa ya aku bilang ya, nggak mau denger perkataan orang tua, jadi modelnya begitulah. Berarti